kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Hasana sebagai dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Laksmi Renhowat dan teman-teman saya ada Nina Rucita, Wahyu Aryawan, Husnul Arfani, Nandang Suryana, De Franky Theodorus, Kadek Arta Hendrawan, dan Juwanto. Di sini saya sebagai pembicara kelompok 1 untuk menyampaikan beberapa hal mengenai materi yang sudah disusun oleh kelompok kami, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang dapat diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional ini dapat juga didefinisikan sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dapat dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Berikutnya pendapatan nominal dan pendapatan real. Pendapatan nominal yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga di masa sekarang. Dari penjelasan tersebut, ada 3 poin yang kita perhatikan. Poin pertama, nilai total hasil suatu produksi akhir barang dan jasa. Artinya nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan jasa. Poin kedua, suatu perekonomian. Ini dapat menjelaskan batasan penduduk dari suatu negara. Poin ketiga, adanya periode. Ini menjelaskan bahwa batasan perhitungan setiap periode umumnya dalam 1 tahun. Setelah penjelasan di atas, langsung kita ke konsep pendapatan nasional. Berikut adalah pengertian konsep dasar pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto, gross domestic product, adalah suatu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam suatu periode, yaitu dalam 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Barang dan jasa yang telah diproduksi oleh badan usaha asing di dalam negeri juga termasuk di dalam gross domestic product atau GDP. Sebagai contoh, suatu perusahaan Y milik Cina memiliki cabang di Indonesia, maka hasil produksinya termasuk dalam GDP. Kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product adalah suatu total jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Produksi tersebut termasuk yang dapat dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, misalnya pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Di sini nilai GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang berikutnya, yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau net national product ialah jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan ini merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Biasanya berupa suatu taksiran sehingga bisa terjadi kekeliruan walaupun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah suatu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produk. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Berikutnya yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah suatu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapat tanpa harus bekerja, misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. Nilai PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dan dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Payment adalah semua penerimaan yang bukan dari hasil balas jasa produksi, tapi diambil dari suatu pendapatan nasional tahun sebelumnya. Misalnya pada dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah
Suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah suatu pajak yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan. Metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional ini dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Adapun pendekatan penghitungan pendapatan nasional ialah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi dapat dilakukan dengan cara menambahkan nilai produksi akhir dari setiap sektor. Pendapatan nasional yang menggunakan pendekatan produksi bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Qn dikali Pn, atau Y dibagi sigma sama dengan Pn dikali Qn. Keterangannya di mana Y adalah pendapatan nasional, Pn adalah harga jual suatu produk jadi, dan Qn adalah jumlah suatu produksi produk asli. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga dalam suatu negara pada tahun tertentu. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y adalah pendapatan, W adalah wage, R adalah rent, I adalah interest, dan P adalah profit. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi pada periode tertentu. Komponen pengeluaran dalam perekonomian ialah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau disimbolkan dengan C, pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G, pengeluaran untuk investasi disimbolkan dengan I, dan sektor luar negeri atau ekspor dan impor, di mana Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Pendapatan per kapita. Konsep pendapatan per kapita pada dasarnya adalah besarnya suatu pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut, di mana pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi POP. GNP adalah Gross National Product dan POP adalah jumlah penduduk. Rumus yang biasanya digunakan adalah jika kita mencari pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk, atau pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional ialah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan suatu informasi mengenai tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, membantu suatu proses evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, kemudahan dalam mengukur suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudahan dalam membandingkan suatu kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai ukuran kualitas hidup dalam masyarakat suatu negara. Yang keenam, sebagai ukuran perbandingan pada kinerja setiap negara. Yang ketujuh, sebagai alat ukur perbandingan pada kualitas standar hidup suatu negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Dari semua manfaat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Untuk memperdalam pengetahuan kita, berikut beberapa contoh soal mengenai pendapatan nasional. Soal kuis 1 nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional? Di sini dijawab, yang diketahui ialah menjadi sumber informasi bagi pemerintah, mengetahui struktur perekonomian, mengetahui perekonomian antar daerah, memperkirakan perubahan pendapatan real, dan membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Kedua nomor 1, diketahui data-data keuangan suatu negara sebagai berikut. Nilai GDP sama dengan 2 miliar rupiah, nilai GNP sama dengan 900 juta rupiah, penyusutan barang modal sama dengan 90 juta rupiah, pajak tidak langsung sama dengan 40 juta rupiah, laba ditahan sama dengan 50 juta rupiah, pajak persorangan sama dengan 35 juta rupiah, iuran asuransi sama dengan 20 juta rupiah,
transfer payment sama dengan 25 juta rupiah, dan pajak langsung sama dengan 25 juta rupiah. Di sini yang ditanya adalah hitunglah net national income atau NNI, net national product atau NNP, personal income atau PI, dan disposable income atau DI. Di sini dijawab karena NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung dan NNP belum diketahui, maka terlebih dahulu dicari NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal, maka 900 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah sama dengan 810 juta rupiah, maka NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Maka 810 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah sama dengan 770 juta rupiah. Untuk nilai personal income-nya, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah asuransi. Jadi PI sama dengan 770 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah. Jadi nilai PI sama dengan 795 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah. Jadi nilai PI-nya adalah 765 juta rupiah. Dan nilai disposable income-nya sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi DI-nya sama dengan 765 juta rupiah dikurangi 25 juta rupiah. Jadi nilai disposable income-nya adalah 740 juta rupiah. Kuis ketiga diketahui nilai C sama dengan 35 ditambah 0,75Y. Nilai I-nya sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah pendapatan nasional equilibrium atau YEKI, nilai konsumsi atau C, dan nilai tabungan atau S. Di sini dijawab untuk pertama pendapatan equilibrium, Y sama dengan C ditambah I. Di mana Y sama dengan nilai C-nya 35 ditambah 0,75Y ditambah nilai I. Y dikurangi 0,75Y sama dengan 35 ditambah 20. Di mana Y bernilai 1 dikurangi 0,75Y sama dengan 55. 55 adalah hasil dari 35 ditambah 20. Jadi 0,25Y sama dengan 55. Y sama dengan 55 dibagi 0,25, jadi nilai Y sama dengan 220. Yang kedua, nilai konsumsi, di mana C sama dengan 35 ditambah 0,75Y. Sama dengan 35 ditambah 0,75, nilai Y-nya dimasukkan 220, jadi C sama dengan 35 ditambah 165. Nilai C sama dengan 200. Yang ketiga, nilai tabungan. S sama dengan Y dikurangi C, di mana nilai Y 220 dikurangi 200, jadi nilai S-nya adalah 20. Dengan menggunakan fungsi tabungan, maka S sama dengan min 35 ditambah 0,25Y, S sama dengan min 35 ditambah 0,25, nilai Y-nya 220, maka nilai S sama dengan min 35 ditambah 55, jadi nilai S-nya tetap 20. Untuk pembuktiannya, saving dibagi S sama dengan investasi dibagi I, maka nilainya tetap 20. Contoh soal berikutnya, diketahui data berikut. Pengeluaran konsumsi bernilai 30 miliar rupiah, investasi pengusaha bernilai 20 miliar rupiah, nilai ekspor bernilai 17 miliar rupiah, nilai impornya 7 miliar rupiah, pengeluaran pemerintahnya 15 miliar rupiah. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, untuk dapat menghitung pada soal tersebut, maka kamu perlu menggunakan rumus berikut, di mana Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pada soal diketahui nilai C adalah 30 miliar rupiah, nilai I adalah 20 miliar rupiah, nilai G adalah 15 miliar rupiah, nilai X adalah 17 miliar rupiah, dan nilai M adalah 7 miliar rupiah. Jadi, Y sama dengan 30 miliar rupiah ditambah 20 miliar rupiah ditambah 15 miliar rupiah ditambah 17 miliar rupiah dikurangi 7 miliar rupiah. Jadi total nilai Y adalah 75 miliar rupiah. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.